Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ida Farida MPD dan Ibu Hartin Rizky Sujono MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu serta teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada hari ini Jumat tanggal 19 Desember tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya Nandini Prameswari dengan NIM 12321200043 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Cooperative Learning Tipe Skrip Kooperatif terhadap peningkatan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran teks pidato persuasif. Yang pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu adanya permasalahan pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Keterampilan berbicara siswa rendah dan dibutuhkannya metode pembelajaran yang aktif dan kolaboratif sesuai dengan kurikulum merdeka yang menekankan seharusnya pembelajaran itu berpusat pada siswa. Nah, latar belakang penelitian ini muncul dari pentingnya keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, berdasarkan hasil observasi dan penelitian terdahulu, keterampilan berbicara siswa masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang kurang interaktif dan masih berpusat pada guru, sehingga siswa dalam pembelajaran kurang interaktif dan menyebabkan kurangnya percaya diri, pelafalan yang kurang jelas, serta kosakata yang sangat terbatas. Maka dari itu, untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa dibutuhkan pembelajaran dengan model yang cocok sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Adapun model pembelajaran yang cocok untuk melatih keterampilan berbicara siswa ini yaitu model cooperative learning, tipe skrip kooperatif yang dimana siswa itu bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan dan mengikhtisarkan bagian-bagian materi yang dipelajari. Oleh karena itu, dengan belajar secara berkelompok, siswa mampu membicarakan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide teman-temannya yang lain, yang secara khusus bermakna ketika dalam proses pemecahan masalah dan untuk melatih keterampilan berbicara siswa. Sebelumnya, adapun penelitian yang dilakukan oleh Rizka Mutasima tahun 2017 membuktikan bahwa keefektifan metode skrip kooperatif ini dalam metode pembelajaran menulis teks eksplanasi. Tetapi penelitian ini terbatas pada satu variabel, yaitu keterampilan menulisnya saja. Sedangkan penelitian Andina Putri Mumpuni tahun 2018 membuktikan bahwa metode yang sama, yaitu skrip kooperatif efektif dalam meningkatkan keterampilan menyimak. Penelitian ini juga terbatas pada variabel keterampilan menyimaknya saja. Selain itu juga berbagai studi lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Leli Nurdari dan kawan-kawan tahun 2022, Linda Santi Rozana Arozatulo dan kawan-kawan tahun 2025 dan yang lainnya secara konsisten menunjukkan bahwa model kooperatif termasuk kooperatif script dan think pair share atau TPS signifikan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa secara umumnya. Namun setelah melakukan tinjauan mendalam, teridentifikasi sebuah celah penelitian, yaitu mayoritas penelitian terdahulu menguji efektivitas model ini pada keterampilan berbicara secara umumnya saja atau pada kecakapan akademik yang berbeda, dan pada keterampilan menyimak serta menulisnya. Belum ada kajian eksperimental yang secara khusus dan terfokus menguji pengaruh murni model pembelajaran skrip kooperatif terkait konteks pembelajaran teks pidato persuasif. Maka dari itu, peneliti memiliki keinginan untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning tipe skrip kooperatif. Penelitian ini dirancang untuk menguji efektivitas model skrip kooperatif secara spesifik terhadap peningkatan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran teks pidato persuasif pada siswa kelas 8 SMP. Selanjutnya ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana tingkat kemampuan siswa kelas 8 sebelum mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran teks pidato persuasif dengan metode pembelajaran skrip kooperatif. Terus yang kedua, bagaimana pengaruh metode pembelajaran skrip kooperatif terhadap siswa kelas 8 yang telah mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara teks pidato dengan menggunakan metode skrip kooperatif. Yang ketiga,
Bagaimana efektivitas metode pembelajaran skrip kooperatif ini dalam pembelajaran keterampilan berbicara teks pidato persuasif siswa kelas 8? Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan keterampilan berbicara siswa kelas 8 sebelum menerapkan metode skrip kooperatif. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran skrip kooperatif terhadap siswa kelas 8 setelah mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan metode skrip kooperatif. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran skrip kooperatif terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 8 dalam pembelajaran teks pidato persuasif. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan bahwa manfaat teoretis dari penelitian ini akan membantu meningkatkan kemampuan berbicara siswa, terutama kemampuan untuk menyampaikan pidato persuasif melalui teknik skrip kooperatif. Yang kedua, manfaat praktis bagi siswa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan siswa akan lebih kreatif, terutama dalam keterampilan berbicara. Yang kedua, bagi penulis, penelitian ini memberikan pengaruh baru tentang cara meningkatkan keterampilan berbicara kepada penulis. Yang ketiga, manfaat bagi guru. Penelitian ini membantu guru karena praktis dan tidak mahal. Dalam situasi seperti ini, guru dapat menggunakan pendekatan yang sederhana namun menarik bagi siswanya yang dapat menumbuhkan dorongan untuk memberikan komentar kepada siswanya. Yang keempat ada bagi dunia pendidikan, yaitu manfaatnya untuk menyediakan informasi alternatif bagi dunia pendidikan adalah salah satu contoh pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Baik, selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu suatu struktur konseptual yang digunakan untuk merumuskan dan menjelaskan masalah penelitian dengan hasil yang diperkirakan dapat diselesaikan melalui metode cooperative learning tipe skrip kooperatif untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran teks pidato persuasif. Adapun mulai dari identifikasi masalah, yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru, rendahnya keterampilan berbicara siswa, kurangnya metode pembelajaran yang interaktif. Nah, solusi untuk meningkatkan keterampilan berbicaranya itu, yaitu dengan penerapan metode cooperative learning tipe skrip kooperatif. Dengan pembelajaran secara kerja berpasangan, bergantian peran, dan mempresentasikan ringkasan materi secara lisan. Proses belajarnya secara aktif, kolaboratif, dan praktek langsung. Adapun aspek yang dilatih yaitu penyusunan argumen, pelafalan, dan intonasi, kosakata, serta kepercayaan diri siswa. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu peningkatan keterampilan berbicara dalam penyusunan dan penyampaian teks pidato persuasif. Selanjutnya, ringkasan teori. Pertama, metode cooperative learning tipe skrip kooperatif. Dari Dan Serau tahun 1985, metode pembelajaran ini menekankan interaksi dan kerjasama antar siswa. Cooperative script ini berarti satu cara kerjasama dalam membuat naskah tulisan tangan dengan berpasangan dan saling bergantian secara lisan dan mengintisarikan materi-materi yang telah dipelajari. Sesuai dengan latar belakang masalah, teori ini juga sejalan dengan tujuan, yaitu untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Adapun ciri khusus pada metode ini yaitu kerja berpasangan secara lisan. Siswa bekerja dalam pasangan untuk membacakan materi, lalu secara bergantian saling menjelaskan dan merangkumnya secara lisan. Terus diskusi dan berbagi ide. Proses ini mendorong siswa untuk berdiskusi dan bertukar ide untuk memahami materi, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar dan fokus pada penguasaan materi. Tujuan utamanya adalah agar siswa dapat mengikhtisarkan materi secara mendalam melalui dialog dan diskusi dengan pasangannya. Terus yang kedua, keterampilan berbicara. Tarigan tahun 1985. Kompetensi berbahasa mencakup 4 keterampilan utama. Yang pertama yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara.
Menurut Tarigan 1985, kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengkomunikasikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dalam keterampilan berbicara ini, siswa dituntut untuk bisa menuangkan ide, gagasan, dan disampaikan di depan umum atau di depan halayak banyak orang dengan pelafalan yang jelas, kosakata yang baik, intonasi yang sesuai, serta penuh percaya diri. Yang ketiga, teks pidato. Teks pidato ini merupakan aktivitas berbicara yang diarahkan untuk memengaruhi dan membangun pemahaman pendengar untuk melalui penyampaian bahasa yang tersusun secara logis, runtut, dan komunikatif. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan teks pidato bukan hanya proses menata kata, tetapi juga proses menyusun alur pikir yang mampu menjembatani gagasan pembicara dengan kebutuhan pendengar. Menurut Purwadi et al. Tahun 2020. Baik, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Isnawati Israel tahun 2019, implementasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Kayangan dengan metode penelitian PTK, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Terus yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Halawa, Telaumbanua, dan Zebua tahun 2022 yang berjudul penerapan model pembelajaran cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode penelitian PTK. Untuk menguji penerapan model cooperative learning, yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar memahami jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi kelas 10 DPIB SMK Negeri 2 Gunung Sitoli. Terus penelitian yang ketiga itu dilakukan oleh Permatasari, Hariwidodo, Vira Astika Wanhar tahun 2025 yang berjudul pengaruh model pembelajaran kooperatif script terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 3 sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen true eksperimental, yaitu untuk menilai pengaruh model kooperatif script terhadap hasil belajar siswa. Nah, sedangkan dalam penelitian saya mengajukan judul pengaruh metode cooperative learning tipe script kooperatif terhadap peningkatan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran teks pidato persuasif yang belum dikaji atau diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Baik, yang terakhir ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan pola pretest post-test control group design. Pemilihan desain kuasi eksperimental dengan pola pretest post-test non-equivalent control group design ini didasarkan dengan kesesuaian tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh efek dan efektivitas metode pembelajaran script kooperatif terhadap peningkatan keterampilan berbicara. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 8 SMP dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Sampel terdiri atas 2 kelas. Yang pertama, satu kelas sebagai kelompok eksperimen dan satu kelasnya lagi sebagai kelompok kontrol dengan minimal 30 siswa yang dianggap memadai secara statistik untuk mewakili populasi dan memungkinkan dilakukannya analisis data yang valid. Adapun prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu meliputi penyusunan perangkat pembelajaran berupa RPP atau modul ajar. Tahap kedua yaitu pelaksanaan, yaitu diawali dengan memberikan pretest ke kedua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, tahap ketiga yaitu pengolahan dan analisis data. Pengolahan analisis data pretest dan posttest, yaitu data kuantitatif yang terkumpul diolah dengan bantuan aplikasi SPSS yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, kemudian dilanjutkan dengan uji beda untuk melihat pengaruh dari perlakuan tersebut. Selanjutnya, alat utama yang digunakan dalam penelitian ini ada lembar penilaian keterampilan berbicara yang disusun berdasarkan elemen-elemen penilaian pidato persuasif seperti isi
dan struktur argumen, penggunaan kosakata, pelafalan dan intonasi, kelancaran berbicara, dan rasa percaya diri. Rubrik penilaian adalah alat yang digunakan dengan skala 1 sampai 4, yang dimana skor 1 itu menunjukkan kategori kurang sekali, skor 2 kurang, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Rubrik ini dilengkapi dengan deskriptor untuk setiap aspek untuk memastikan bahwa objektivitas dan konsistensi dalam pemberian skor. Selanjutnya, data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 3 teknik utama yang saling melengkapi. Yang pertama, tes unjuk kerja, yaitu berupa tugas berpidato persuasif yang direkam secara audiovisual untuk dinilai menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun. Yang kedua, observasi selama proses pelajaran untuk mencatat aktivitas siswa dan keterlaksanaan metode kooperatif script di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ketiga, dokumentasi berupa rekaman video pidato siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang akan digunakan, hasil ringkasan materi siswa, serta catatan lapangan selama penelitian berlangsung. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dengan bantuan aplikasi SPSS. Tahap pertama adalah uji homogenitas dan normalitas sebagai prasyarat untuk analisis inferensial. Karena jumlah sampel untuk masing-masing kelompok kurang dari 50, uji normalitas distribusi data dilakukan dengan Shapiro-Wilk test untuk memastikan bahwa varian kelompok eksperimen dan kontrol yang sama. Uji Levene untuk homogenitas varian digunakan. Apabila data berdistribusi normal dan homogen, maka analisis dapat dilanjutkan dengan uji parametrik. Sekian presentasi terkait isi dari proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu atas kritik, saran, dan evaluasi yang membangun untuk proposal penelitian saya. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.